Baik, perkenalkan, nama saya Dimas Turgus Kurniawan dengan NIM 190555152. Di sini saya akan menjelaskan tentang gambaran umum sistem API kami, flowchart, kode yang sudah saya buat, dan hasil tesnya di Postman. Pertama ada gambaran umum sistem. Gambaran umum kami yaitu seperti ini. Untuk API ada 4 API yang kami buat. Pertama ada API untuk portofolio jual, API perhitungan analisis fundamental output, API input perhitungan, dan API reporting portofolio. Untuk API reporting portofolio ini merupakan entity API, kemudian untuk yang input analisis juga entity, kemudian untuk outputnya untuk outputnya itu task, kemudian untuk portofolionya juga task karena dia akan ada perhitungan untuk laba rugi. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Agus Lee Gunadarma dengan NIM 190555147. Di sini saya akan menjelaskan ERD dan DFD. Yang pertama, ERD. Di sini ERD yang digunakan dapat dilihat di layar, di mana terdapat 6 tabel, yaitu TB portofolio jual, portofolio beli, TB saham, user, output, dan TB input. Nanti tabel-tabel yang yang sudah dibuat ini akan digunakan sesuai dengan penjelasan API, gambaran API sebelumnya. Oke, selanjutnya untuk DFD. Di sini dapat dilihat pada layar terdapat 7 proses, yaitu yang pertama ada proses read table input, yang kedua ada proses create table input. Nah, kedua proses tersebut akan berhubungan dengan API input fundamental, yang dimana untuk proses pertama read table input, data input keuangan seperti ini contohnya. Nanti data input keuangan yang berada di tabel input akan dibaca nantinya, yaitu proses read. Kemudian untuk proses create begitu pula memasukkan data ke tabel input, yang dimana contoh datanya seperti ini. Selanjutnya proses proses yang ketiga yaitu proses perhitungan tabel input, di mana yang pertama alur prosesnya yaitu mengambil data dari tabel input, yang kemudian dilakukan proses perhitungan, yang selanjutnya proses perhitungan itu kembali dimasukkan ke tabel output. Dapat seperti pada yang tampil pada di layar dapat dilihat. Kemudian proses 456 yaitu pada API input portfolio. Di sini merupakan CRUD. Yang pertama, kita membutuhkan data saham untuk melakukan create. Maka dari itu terdapat proses read data saham, yang dimana data dari tabel saham dilakukan proses read. Kemudian setelah melakukan pembacaan data saham, selanjutnya yaitu kita dapat membuat create data portofolio, yang dimana dimasukkan nanti ke tabel beli portofolio. Begitu pula nanti untuk update dan delete, alurnya akan seperti ini. Kemudian untuk karena ini CRUD, untuk proses readnya seperti ini, dimana kita mengambil data dari TB beli portofolio yang sudah ada. Dan yang terakhir untuk proses read report portofolio, dimana di sini hampir sama dengan TB, maksud saya prosesnya hampir sama dengan sebelumnya di CRUD API input portfolio, dimana yang berbeda di sini adalah
report yang tabel beli portofolio yang di read maksud saya, seperti dilakukan query di dalamnya, kemudian dalam bentuk rekapitulasi. Nah, itu untuk penjelasan DFD. Kemudian untuk flowchartnya, pertama ada ini fundamental, itu dibagi menjadi dua, yaitu create dan read. Pertama untuk create, dia akan menginputkan data-data keuangan yang didapatkan dari laporan keuangan perusahaan, kemudian dia akan memvalidasi data terlebih dahulu. Apabila dia tidak tervalidasi, maka dia akan langsung return error, validation error. Apabila dia tervalidasi, dia akan melakukan query select di mana ID saham sesuai dengan yang diinputkan pada tabel saham. Kalau data saham ditemukan, maka dia akan menghitung EPS dulu, karena EPS didapatkan dari laba bersih dibagi jumlah saham edar dikali stock split. Kemudian seluruh data yang diinput termasuk EPS ini dimasukkan ke dalam tabel input. Apabila sudah masuk ke tabel input, dia akan return data yang sudah di-insert serta message sukses dan memberikan kode 200. Apabila saham tidak ditemukan, maka dia akan return 404 atau not found. Kemudian untuk read, dia akan membutuhkan input berupa ID input, kemudian dia akan validasi ID tersebut. Kalau dia tidak tervalidasi, dia akan return validation error. Apabila dia tervalidasi, dia akan melakukan query select di mana ID input dari tabel input. Kalau di hasil query tersebut kosong, dia akan return not found. Apabila dia mendapatkan data tersebut, dia akan return data tersebut dengan kode 200. Kemudian untuk output itu dia hanya satu proses, itu untuk proses penghitungan analisis fundamentalnya. Pertama dia menginputkan ID input dalam API call-nya. Dia akan validasi ID input tersebut. Kalau misalnya ID-nya tidak ada, dia akan return validation error. Apabila tervalidasi, dia akan mengambil data-data dari tabel input berdasarkan ID input. Apabila data tersebut kosong atau tidak ditemukan, dia akan return not found dengan 404. Kemudian apabila dia return dia ada isinya atau dia dapat data, dia akan select EPS tahun sebelumnya. Kalau EPS sebelumnya itu kosong, dia akan return EPS not found dengan kode 404. Kemudian kita akan melakukan perhitungan EPS. Setelah dihitung EPS-nya, dia akan melakukan penghitungan analisis fundamental menggunakan seluruh data-data yang ada di dalam yang sudah diinputkan tadi. Kemudian hasil dari perhitungan tersebut dimasukkan ke tabel output. Apabila sudah selesai, dia akan return sukses dengan kode 200. Kemudian untuk portofolio itu ada 4 function, yaitu create, read, update, dan delete. Untuk create, dia pertama akan menginputkan data-data portofolio, kemudian memvalidasi data tersebut. Apabila tidak tervalidasi, dia akan return validation error. Tapi kalau dia tervalidasi, dia akan melakukan API call ke API lain untuk mendapatkan harga saham yang sudah diinput tadi. Dia akan mengambil harga close. Kemudian harga close tersebut akan dibuat persentase laba rugi dengan mengambil value di input user di harga jual dikurangi harga yang didapatkan dari API untuk mendapatkan laba rugi. Kemudian seluruh data yang diinputkan dalam API call tadi termasuk
close persen yang telah dihitung ini akan dimasukkan ke TB portofolio jual. Kalau sudah, dia akan return data yang sudah di-insert dengan message sukses dengan memberikan kode 200. Untuk function read, dia akan menginputkan user ID, kemudian memvalidasi data tersebut. Kalau tidak tervalidasi, dia return validation error. Kalau dia tervalidasi, dia akan select portofolio jual dengan kondisi user ID yang telah diinputkan. Apabila dia return kosong, dia akan return found dengan kode 404. Apabila ditemukan datanya, dia akan return data portofolio dengan kode 200. Kemudian ada update ini mirip dengan create, datanya sama, cuma dia ada tambahan data ID portofolio jual untuk menentukan data yang ingin di-update. Dia akan validasi dulu. Kalau tidak tervalidasi, dia return validation error. Kalau tervalidasi, dia akan select terlebih dahulu data yang ingin diupdate. Kalau kosong, dia akan return 404 found dengan kode 404. Kalau dia mendapatkan data, dia akan mengambil API call lagi ke API public yang kemudian menghitung close persen yang baru, kemudian update data pada tabel portofolio jual, kemudian return dengan data yang sudah diupdate dan sukses message beserta kode 200. Kemudian ada function delete. Function delete akan menginput ID portofolio jual, dia akan validasi data tersebut. Kalau datanya sesuai atau Anda tidak kosong, dia akan return validation error. Kalau misalnya datanya Anda tervalidasi, dia akan delete. Kalau misalnya dia akan cari dulu, kalau misalnya datanya kosong, dia akan return not found. Kalau misalnya dia datanya tidak kosong atau dapat yang mau di-delete, dia akan return delete sukses dengan kode 200. Kemudian terakhir ada portofolio report, tentang portofolio. Pertama, dia menginputkan user ID dan tahun yang ingin didapatkan reportnya. Kemudian divalidasi dulu datanya. Apabila data tidak tervalidasi, dia akan return validation error. Apabila tervalidasi, dia akan melakukan query di mana dia akan mengambil jumlah dari harga bersih yang telah diambil berdasarkan user ID dan tahun pembelian saham. Lalu akan dikelompokkan berdasarkan nama saham. Jadi dia nanti outputnya akan kelihatan untuk seluruh saham. Kemudian apabila datanya kosong, dia akan return data. Kalau datanya tidak kosong, dia akan return data report dengan kode 200. Apabila dia datanya kosong, dia akan return not found dengan status 404. Baik, selanjutnya di sini saya akan melakukan uji coba untuk API yang pertama, di mana API yang pertama itu merupakan API input fundamental, di mana membaca dan membuat data ke dalam tabel input, di mana data yang digunakan adalah data keuangan. Berikut contoh data yang nantinya bisa digunakan. Jadi yang pertama saya akan contohkan untuk proses read tabel input. Jadi yang pertama, misalnya kita memerlukan user ID untuk menampilkan data yang diinginkan, supaya tidak semua data yang ada pada tabel ditampilkan. Sebagai contoh, user ID 1, dimana di sini akan menampilkan row ini yang sudah ada di SQL. Coba saya jalankan. Oke, coba saya Nah, berikut hasil yang dapat dilihat.
Oke. Dimana yaitu ID input 1, ID saham 1, dan user ID 1 yang sama, dimana metode yang digunakan sini adalah get. Jadi nanti datanya ini sesuai dengan data keuangan yang ada. Kemudian terdapat beberapa validasi. Sebagai contoh, misal jika user ID-nya tidak dimasukkan. Nah, di sini akan menampilkan error di mana sukses false. Dengan message-nya silahkan isi bidang yang kosong. Dengan bidang yang kosong itu ditampilkan dengan status error yaitu 401. Nah, terdapat juga validasi selanjutnya. Misalnya tabelnya kosong atau tidak terdapat data. Oke, ini sudah tabel input kosong. Kita coba lagi sekali. Coba masukkan usernya. Nah, ini data tidak ada. Silahkan masukkan data. Jadi user ID-nya tidak diketemukan dengan status error 404 not found. Nah, itu untuk proses yang pertama dari API input fundamental. Selanjutnya proses create tabel. Saya create input data, dimana sebagai contoh ini data tahun 2021, data keuangannya yang dimana akan dimasukkan. Oke, ini saya coba saja ulang dosen dengan message data berhasil dengan status 201. Kita coba lihat di tabel input. Oke, ini sudah masuk sesuai dengan data yang diinputkan. Terdapat beberapa validasi. Yang pertama itu jika ada data yang kosong. Sebagai contoh, maksud saya inputan yang kosong. Sebagai contoh tahun yang kosong. Misalnya kita kosongan tahun. Oke, di sini akan ditampilkan sukses false dengan message silakan isi bidang yang kosong, yang dimana bidang tahun kosong dengan status error 401. Begitu pula dengan yang lain 2020 ini tadi. Saya coba stock splitnya saya kosongkan. Nah, begitu pula dengan yang lain juga. Untuk grade validasinya nah, yang kedua ada validasi ID saham, dimana jika karena RD-nya di sini berhubungan dengan ID saham, jadi kita membutuhkan inputan ID saham. Jika ID saham terdapat ID saham yang tidak ada, misalnya di sini. Nah, di sini hanya ada 2. Misalnya kita inputkan ID saham 3, maka akan keluar message ID saham tidak ditemukan dengan status 404. Oke. Itu untuk untuk proses create API input fundamentalnya. Oke, di sini tadi sudah ada 2 data. Oke, selanjutnya API yang kedua yaitu API output fundamental. Nah, di sini output fundamental itu yang pertama membaca tabel input, yang kemudian melakukan proses perhitungan, yang selanjutnya memasukkan ke tabel output. Jadi, nah di sini coba saya lakukan. Nah, coba saya tampilkan terlebih dahulu untuk tabel outputnya. Jadi ini kosong. Kemudian kita masukkan ID inputan. Sebagai contoh, kita ingin masukkan
perhitungan tabel input dengan ID input 1. Jadi row yang pertama ini, misalnya kita ketik 1, kita send. Oke, kita lihat data berhasil dimasukkan, dimana hasil perhitungannya ini dilakukan dari tabel input yang ada. Nah, untuk validasinya yang pertama, jika kosong, jika user memasukkan ID yang kosong, maka terdapat validasi yang dimana pesannya silahkan isi bidang yang kosong dengan status 401. Selain itu terdapat beberapa lagi. Yang kedua adalah jika ID input yang dimasukkan tidak ada. Jadi di sini ada 3 data. Jadi kita coba masukkan ID input dengan 4. Maka ID input fundamental tidak diketemukan dengan status 404. Dan selanjutnya validasi mengenai tahun. Nah, pada logika di di proses. Nah, di proses create tabel input. Nah, proses perhitungan tabel input ini terdapat logika di mana data tahun yang dilakukan perhitungan membutuhkan data IPS tahun lalu. Jadi yang maksud saya nanti untuk PEG ini, ini dia, mana tabel output. Nah, untuk PEG ini membutuhkan data IPS tahun ini dan tahun sebelumnya. Jadi misalnya di tabel input terdapat tahun, misalnya kita masukkan tahun 2021, maka kita membutuhkan inputan tahun 2020 dengan EPS-nya tahun 2020 dengan ID saham yang sama. Jadi itu validasinya yang saya lakukan. Jadi sebagai contoh, di sini saya akan menginputkan 3. Kenapa maksudnya ID input 3? Kenapa ID input 3? Karena untuk EPS tahun 2018 itu tidak ada dengan ID saham 1, dan itu tidak ada, maka akan ditampilkan status error, di mana ISP, ISP, di sini EPS, mungkin saya typo di sini, maksud saya EPS, di mana tahun sebelumnya tidak ditemukan. Nah, itu validasi yang terakhir untuk proses perhitungan tabel input pada API output fundamental. Jadi sekali lagi saya coba yang statusnya 201, di mana ada input 2, di mana EPS tahun 2019 ada di sini, sudah dimasukkan. Jadi saya coba lagi sekali. Nah, data berhasil dimasukkan. Sekarang kita lihat di tabel output berikut data yang ditampilkan. Jadi sekian API 1 dan API 2 yang saya jelaskan. Selanjutnya saya akan menjelaskan kode yang telah saya buat, yaitu untuk API portfolio dan API reporting. Untuk API portfolio di sini untuk read, dia akan mengambil request dari API call-nya dengan user ID itu required. Kalau misalnya dia tidak memberikan user ID, dia akan membuat validator. Dia akan membuat validator dulu. Apabila validator gagal, dia akan return error message-nya. Apabila validator berhasil atau user ID-nya sudah masuk, dia akan memanggil
eh, portofolio sesuai user ID. Apabila portofolionya tidak kosong atau dapat, dia akan return berupa JSON dengan message berhasil dan data portofolio ini dengan kodenya 200. Kemudian kalau tidak dapat datanya kosong, dia akan memberikan respon message data tidak ditemukan dengan kode 404. Untuk insert, yang ini merupakan data yang dibutuhkan dalam insert data. Seluruh data ini required. Apabila salah satu dari data ini tidak dimasukin, nanti dia tidak akan menjalankan API-nya. Dia akan berhenti di return validated error. Dia akan mereturn validator ini dengan function error. Kemudian apabila berhasil, pertama kita mengambil data emiten dulu sesuai nama saham. Kemudian karena inputnya berupa ID saham, maka diambil nama sahamnya dulu. Kemudian kita memanggil API HTTP call ke API yang saya gunakan untuk mengambil data saham terbaru. Itu dia akan mengambil data last price, data close price untuk saham yang saya inputkan emitennya. Kemudian dia akan menghitung loss persen atau persen laba rugi. Nah, kemudian hasil close persen ini dimasukkan ke database itu sama data-datanya sudah diinputkan di API call tadi, lalu di save, kemudian mereturn dengan JSON message data berhasil masuk, dan kita memberikan data yang kita masukkan ini dengan kodenya 201. Kemudian untuk edit, dia kurang lebih sama dengan create. Dia masukkan value-nya dulu, terus kemudian divalidasi, kemudian kita ambil emitennya, nama sahamnya, kemudian melakukan API call untuk mendapatkan close price-nya, dihitung untuk laba ruginya yang close persen, kemudian datanya diupdate, kemudian di save. Apabila datanya sudah diupdate, dia akan melakukan dia akan mengirim data yang diupdate dengan kode 200. Apabila data tidak ditemukan, dia akan return data tidak ditemukan dengan kode 404. Untuk delete data, dia hanya membutuhkan ini portofolio jual. Kalau tervalidasi, dia akan memanggil kolom yang berdasarkan ID portofolio jual, kemudian di delete. Jika berhasil di delete, akan responsnya data berhasil di delete dengan kodenya 200. Kalau data tidak ditemukan, dia akan message data tidak ditemukan, kodenya 404. Untuk reporting, hanya ada satu function untuk di get reportnya. Dia membutuhkan dua value, yaitu user ID dan tahun. Apabila salah satu tidak ada, dia akan return validation errornya. Kalau sudah berhasil, dia memanggil dari dua tabel, yaitu tabel portofolio beli dan portofolio jual. Dia akan melakukan query. Dia akan query-nya itu dia menjumlah harga beli dikurang harga beli dikali VB persen sebagai harga bersihnya, dan dia nanti akan di grup by nama sahamnya, jadi dia akan terkontrolkan berdasarkan nama saham. Kemudian ada beberapa kondisi di sini. Apabila beli dan jual sama-sama ada, dapat datanya, dia akan return kedua data tersebut. Apabila beli ada, jual tidak ada, dia akan hanya return beli saja. Kalau misalnya jual ada, beli tidak ada, dia akan hanya return jualnya aja. Kalau jualnya nggak ada, dia akan return 404 dengan message data tidak ditemukan. Kemudian saya akan melakukan contoh, saya melakukan testing di Postman. Pertama ada untuk add portofolio baru.
dia kalau kita masukkan semua value-nya dengan baik, kemudian kita call, kita send, maka dia akan memberikan respon message data berhasil masuk dengan data yang sudah dimasukkan. Apabila kita testing dengan salah satu data yang tidak dimasukkan, dia akan memberikan return respon yang fitur ini merupakan salah satu fitur dari Laravel sebagai web framework. ID saham field is required dengan fieldnya ID saham. Ini akan berlaku kepada semua field jika tidak dimasukkan. Maka semua akan meminta ID field is required. Kemudian untuk mendapatkan portofolio hanya membutuhkan ID portofolio jual. Apabila satu ini tidak ditemukan, kalau yang adanya ini untuk delete. Kalau untuk get-nya itu kalau untuk get itu pakai user ID, nah dia akan return seluruh data portofolio jual menggunakan user ID sama dengan 1. Apabila user ID tidak dimasukkan, nah dia user ID field is required karena user ID-nya tidak ada. Apabila kita masukkan user ID-nya yang tidak ditemukan, maka dia akan return version for not found dengan data tidak ditemukan. Kemudian misal untuk edit portofolio, untuk datanya misal seperti ini, kita masukkan ID portofolio jualnya, misal yang nomor 27. Nah dia data berhasil masuk dengan datanya sudah yang sesuai yang diinputkan tadi, statusnya code-nya 201 karena created. Kemudian untuk delete foto, misalnya untuk ID 27, kita masukkan di sini ID-nya 27, lalu kita send. Data berhasil di delete. Kalau misalnya ini kita kosongkan, dia membutuhkan ID portofolio jual. Kalau misalnya kita isi yang tidak ada, dia akan return data tidak ditemukan. Kemudian untuk reporting, dia membutuhkan user ID dan tahun. Nah dia akan kalau dipanggil, dia akan message berhasil dengan data untuk beli dan untuk jual. Dia akan group by nama sahamnya, dia akan menjumlah seluruh sahamnya menjadi beli bersih ini dan total volume yang dibeli, dan ini untuk yang dijualnya. Apabila kalau misalnya ada yang dia nggak punya, nah dia kalau misalnya data jualnya tidak kosong sama sekali,
dia berhasil namun data jual tidak ditemukan, berarti dia cuma return beli, yang dia beli itu hanya BBCA, yang saham lainnya tidak ada. Apabila dia hapus salah satu atau dua-duanya, maka dia akan meminta field tersebut untuk diisi. Sekian demo yang bisa saya tampilkan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.